Oke. Oke, ini udah ramai juga ya, ada berapa orang ini yang join? Sekitar 17 orang. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah telah diberikan kesempatan untuk kita semua untuk turut hadir ya dalam sharing session kali ini. Mungkin untuk teman-teman mungkin yang bisa on cam aja ya, biar kita bisa saling lihat, saling interaksi untuk sharing session kali ini. Karena sharing session kali ini kita untuk mode santai aja, jadi nggak terlalu fokus banget. Kita sharing session ini diskusi. Kita minta feedbacknya juga dari teman-teman. Kalau misalkan ada feedback yang membangun, insya Allah kita akan menerima dengan sangat bahagia ya, sangat senang ya. Oke, mungkin kita lanjutkan ya. Oke, langsung aja. Di dalam acara kali ini, sharing session kali ini dirancang khusus untuk kita membahas terkait update terbaru dari inovasi apps, dari update yang terbaru yang misalkan yang barusan kemarin atau yang sebelumnya juga yang belum kita bahas. Kemudian mungkin terkait nggak hanya terkait pembaruan update terbaru dari inovasi apps, kita juga akan membahas terkait task management ya. Nah, task management ini nanti kita akan bahas sedikit banyaknya nanti bagaimana cara menggunakan inovasi task management. Nah, jadi bagaimana dari yang sudah kita share sebelumnya, yang sebelumnya kita akan hanya mengenalkan bagaimana inovasi task management itu, sekarang kita akan sharing bagaimana cara memaksimalkan dalam penggunaannya. Oke, seperti itu. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum kenal saya lupa untuk memperkenalkan diri. Saya perkenalkan kembali, sama saya Anwar Syuhada ya. Saya salah satu tim dari inovasi. Dan di sini saya akan membawakan acara sharing session kali ini dari awal sampai dengan akhir. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke pembahasan kita ya, terkait update terbaru inovasi apps. Kita akan mengkulik lagi bagaimana update yang sudah kita buat terbaru, dan jika ada teman-teman yang masih belum tahu update-nya seperti apa, mungkin kita akan jelaskan, dan semoga dari update yang sudah kita rilis bisa bermanfaat bagi teman-teman yang sudah memiliki inovasi apps ya, akses di inovasi apps. Oke, mungkin untuk pemateri di awal akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Maulana Asidik, dan nanti dia akan menjelaskan update-update terbarunya dalam sharing session kali ini. Untuk sharing session sebelum kita masuk ke sharing sessionnya, mungkin saya akan menjelaskan di ini ya, agenda kita hari ini. Agenda kita apa aja? Yang mungkin yang pertama, kita akan menjelaskan update terbaru dari inovasi apps. Kemudian di agenda kedua itu kita menjelaskan sesi bagian task management, dan yang ketiga itu Q&A ya, sharing bagaimana penggunaan inovasi apps. Oke, untuk menghemat waktu, mungkin kita langsung aja ya untuk ke sesi pertama, yaitu apa aja yang ada di inovasi apps yang dalam versi terbaru, versi 2.32 dan 2.33. Oke. Oke, langsung aja untuk menghemat waktu ya. Saya akan serahkan mic ini kepada Saudara Maulana untuk menjelaskan apa saja update yang terbaru pada versi terbaru. Oke, kepada Saudara Maulana saya persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan teman-teman semua, nama saya Muhammad Maulana Asidik. Saya salah satu bagian dari tim inovasi dengan posisi developer.
Pertama-tama saya mau tanya dulu kabar teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah baik ya. Mas Adam, teman-teman Al-Fatih, Galeri Muslim, Mas Alfian, Mas Bintang, Mas Alvin, Mas Dini Riyadi, dan teman-teman yang lain. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu ya. Kalau misalnya teman-teman tanya apa kabar saya insya Allah akan jawab saya selalu sehat walafiat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, izinkan saya teman-teman untuk menjelaskan update-update yang sudah tim inovasi lakukan di dalam inovasi apps yang insya Allah akan semakin mempermudah kegiatan dan aktivitas teman-teman sehari-hari. Oke, di sini kita ada 6 update ya. Yang pertama gambar produk, yang kedua upload bukti pembelian, kemudian print stock transfer, diskon penjualan konsinyasi, melampirkan saldo real dari saldo bulanan akun, terakhir modul task manajemen. Nah, inilah updatean besar yang kami lakukan pada bulan ini. Oke, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama. Oke, pertama gambar produk. Nah, yang sebelumnya kita nggak ada gambar produknya ya. Jadi kita langsung masukkan produk, kemudian sewaktu kita melakukan transaksi, entah itu penjualan atau pembelian, kita mengidentifikasi sebuah produk itu dari namanya saja kan, dari nama kemudian dari variannya begitu. Tapi dengan adanya gambar produk ini, jadi teman-teman semua ketika milih produk di transaksi itu nggak perlu ngawang-ngawang lagi, cuma nerka-nerka dari namanya. Oh, ini bukan ya, ini bukan ya. Jadi nggak ada lagi kasus kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya gambar ini, kita langsung bisa dari gambarnya kita langsung tentukan, oh ini produk yang ingin saya pilih, ini produk yang ingin saya yang ingin saya jual atau yang ingin saya beli. Nah, begitu kira-kira. Dan gambar produk ini tersedia di halaman produk ya, di daftar produk, tambah produk, detail produk, dan edit produk. Kemudian juga tersedia di jendela pilih produk. Nah, ketika teman-teman melakukan transaksi, entah itu pembelian atau penjualan, ada tambah produk ya. Nah, di situ akan ada jendela yang muncul. Nah, disitulah ada gambar produknya. Nah, jadi saya mau tahu ya, mungkin dari teman-teman yang sudah memakai fitur ini, fitur gambar produk, mungkin bisa tolong diceritakan bagaimana masalah sebelum adanya gambar produk ini, dan kemudian apa hasilnya, apa efeknya setelah ada gambar produk ini. Mungkin bisa saya tunjuk ya untuk menyampaikan testimoninya. Mungkin teman-teman dari Salma Jakarta bisa menceritakan bagaimana pengalamannya memakai fitur gambar produk ini. Boleh teman-teman dari Salma Jakarta? Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ya. Mungkin dari Mas Fatkur, mungkin bisa diceritakan pengalaman Mas Fatkur menggunakan fitur gambar produk ini. Baru nge guys. Halo Mas Fatkur. Halo guys. Halo. Apa kabar Mas Fatkur? Alhamdulillah sehat nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Mas Fatkur. Mas Fatkur dari Surabaya ya? Ya, Surabaya ya. Mantap, Surabaya. Mas. Oke, Mas Fatkur, mungkin bisa tolong diceritakan sebelum adanya gambar produk dan setelah ada gambar produk ini. Oke. Jadi kalau
di Surabaya ini masih baru tak colek ya teman-teman di sini. Karena untuk fitur gambar itu lebih enak sebenarnya. Lebih Jadi enak, kadang SKU itu kan ribuan dan benar-benar. hampir sama semua. Dan itu lebih memudahkan sebenarnya tak bilang ke teman-teman. Kalau ada gambarnya itu kasir, kalau rotasi gampang. Tinggal Oh, ngelihat barangnya yang mana. Nah oke. itu the best sih sebenarnya nih. Tim inovasi nih. Masya Allah. Terima kasih Mas Fatkur. The best juga buat Mas Fatkur, Masya Allah. Masya Jadi Allah. apa namanya? Mungkin Semoga itu sukses dari terus itu Mas Fatkur Herbal ya. Sanaya kemarin. Gimana? Ngasih cerita kalau ada fitur ini lebih enak di tokonya. Sanaya Herbal. Oh, Apa cerita? Apa cerita? Sama lah. coba teman-teman dari sana ya juga mau cerita. Bisa diceritakan teman-teman dari sana ya. Oke, mungkin cukup ya. Oke, terima kasih pada Mas Fatkur ya. Semoga lancar-lancar terus kegiatannya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi begitu ya, ketika sebelum ada gambar produk ini susah gitu karena produknya ribuan kan, dan juga banyak juga produk-produk dengan nama yang sama tapi dia dengan varian yang berbeda begitu. Jadi dengan adanya gambar produk ini bisa lebih mudah mengidentifikasinya. Oke, untuk mungkin kita cukup dengan gambar produk ini ya. Mungkin bisa kita lanjutkan ke fitur setelahnya. Oke, ini dia upload bukti pembelian. Jadi, jadi kan fitur ini kita kembangkan ini untuk mempermudah kita semua mereferensi ya, melihat referensi daripada pembelian yang kita lakukan. Jadi dengan adanya fitur ini kita nggak perlu lagi ngoprek-ngoprek galeri atau ngoprek-ngoprek saku kita untuk nyari-nyarikan bukti pembelian. Jadi kita udah melakukan pembelian, ada buktinya, ada struknya, tinggal kita foto, upload dah di sini. Nah, foto atau bukti pembelian yang udah difoto, tinggal hapus aja dari galeri. Nah, hemat udah galerinya, udah disimpan di di aplikasi inovasi ini. Mantap. Jadi ini juga salah satu update yang insya Allah akan lebih mempermudah aktivitas yang kita jalankan dibandingkan sebelum adanya fitur ini ya, sebelum adanya fitur upload bukti pembelian ini. Kemudian bisa dilanjutkan ke fitur setelahnya. Nah, ini print stock transfer. Jadi ketika kita melakukan stock transfer dari satu gudang ke gudang yang lainnya, itu kita bisa menyertakan bukti fisiknya dari stock transfernya itu. Jadi bukan cuma ada di aplikasinya, tapi kita juga bisa simpan secara fisik untuk nanti diserahkan oleh kepada admin gudang, kemudian diperiksa lagi kebenaran dari stock transfer ini. Nah, mungkin saya bisa dengarkan testimoni dari teman-teman terkait penggunaan print stock transfer ini. Mungkin ada teman-teman yang mau bercerita mengenai fitur ini. Silakan Mas Bintang, mantap. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, anak pakai akun yang Bintang, Mas. Anak Anton dari Bogor. Oh gitu, Mas Anton dari Bogor. Silakan Mas. Ya, Mas Masya Anton. Allah. Jazakallah khair. Tim inovasi ini sudah dibuatkan fitur print stock transfer ya. Sebelumnya Ana baru tahu loh Mas, kalau ternyata stock transfer bisa di print, baru sekarang tahu. Oh gitu. Iya. Ana sepertinya lumayan cukup akan terbantu ya kalau ada fitur print stock transfer ini, karena sebelumnya Ana bikin manual Mas buat fisiknya. Gitu. Iya. Oh. Jadi Ana kalau ada stock transfer ke sales atau lain-lain itu bikin manual pakai spreadsheet gitu, baru dicetak. Kalau udah ada sekarang
di sistem Azampos bisa di print langsung, Masya Allah, jazakallah khair. Cukup terbantu. Syukron, itu aja Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anton dari Bogor. Wa iyyakum jazallahu khairan. Semoga lancar terus Mas Anton aktivitasnya. Semoga rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi apa namanya sebagaimana yang tadi Mas Anton ceritakan ya. Jadi sebelum adanya fitur ini, stock transfer ini, jadi kita mau apa namanya? Transfer stok itu perlu buktinya tuh perlu ditulis manual begitu. Nah, supaya teman-teman nggak perlu nulis manual lagi, kan capek tuh ya, udah kita ngetik ya, udah kita pilih-pilih produk di apa namanya di Inovasi Apps, kemudian kita submit. Nah, kita masih perlu nulis lagi secara manual gitu, apalagi kalau produknya banyak gitu kan. Nah, itu sangat melelahkan. Nah, apa namanya dengan itu kami tim inovasi mendevelop fitur ini supaya teman-teman lebih menghemat tenaga. Jadi tenaga yang teman-teman punya nggak perlu lagi dikuras untuk bikin manual stok transfer, bukti stok transfer. Udah tinggal ini aja, tinggal di print, selesai. Nah, tinggal diserahkan kepada yang bertanggung jawab. Oke, mantap. Apa namanya? Insya Allah dari testimoni ini, dari apa namanya, dari yang sudah teman-teman sampaikan tadi dari Mas Fatkur, dari Mas Anton, insya Allah kami akan apa namanya, kami semakin tergerak untuk menyediakan fitur-fitur atau mengembangkan fitur-fitur yang sudah ada demi membuat aktivitas teman-teman lebih mudah lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik ya. Oke, mungkin fitur setelahnya. Nah, diskon penjualan konsinyasi. Jadi diskon penjualan di sini adalah diskon persen yang kami sediakan. Karena sebelumnya di penjualan konsinyasi untuk menentukan diskon ya, diskon kita cuma bisanya diskon rupiah, diskon angka ya, diskon nominalnya. Nah, untuk menentukan diskon presentasenya itu diskon persennya kita perlu hitung manual. Nah, apa namanya, kita nggak mau aktivitas ini dilakukan 2 kali. Jadi kami maunya aktivitas ini dilakukan sekali aja. Jadi kita input produk, kemudian kita tentukan diskon persennya gitu, atau diskon nominalnya jika teman-teman ingin diskon nominal atau diskon persen. Jadi nggak perlu kerja 2 kali. Udah masukin produknya, kemudian hitung manual persennya, hasil yang didapat dimasukkan ke harga ke diskon nominalnya. Nah, ini yang kami menghindari kerja 2 kali, begitu kira-kira. Karena diskon persen ini tadinya cuma ada di penjualan ya, penjualan yang biasa dan penjualan mode kasir. Nah, di penjualan konsinyasi ini adalah updatean terbaru kami. Oke, setelahnya. Oke, saldo real dari saldo bulanan akun. Nah, jadi sebelumnya saldo akun ini kan cuma tersedia saldo sekarangnya aja ya. Jadi riwayat saldo dari bulan-bulan yang lalu itu nggak ada. Nah, dengan adanya fitur saldo setiap bulannya, jadi kita bisa mengevaluasi lebih mudah lagi. Jadi kita nggak perlu mendata saldo setiap bulan ya secara manual. Jadi udah disediakan dari aplikasinya saldo tiap bulannya. Jadi bisa dievaluasi apakah saldonya ini naik atau turun begitu. Jadi semua kegiatan yang berkaitan dengan akun itu bisa dilakukan di dalam Inovasi Apps. Nggak perlu lagi dilakukan secara manual atau dilakukan dengan aplikasi yang lain. Begitu kira-kira. Oke, kemudian nah, terakhir, updatean kami yang sangat wah ya, updatean terbesar kami yang yang ditunggu-tunggu. Nah, yaitu adalah modul task management. Nah, jadi sebelumnya kita terima kasih Mat Fatkur. Emotikonnya membuat saya lebih semangat. Oke, task management. Jadi sebelumnya ya, kita melakukan aktivitas mungkin per harinya atau per minggunya atau per bulannya. Oke, silakan teman-teman, ada yang ingin menyampaikan
dari teman-teman sahabat Muslim? Gimana? Oke, mungkin bisa saya teruskan ya. Jadi apa namanya, perencanaan aktivitas perharinya, per minggu atau per bulanannya itu apa namanya, kita menggunakan manual ya, secara manual, mungkin ditulis di buku tulis atau menggunakan Excel atau menggunakan aplikasi lain yang terpisah dari inovasi apps. Nah, tapi kemudian kami apa namanya, mungkin fitur ini sudah ada sebelumnya ya, tapi dengan aplikasi yang terpisah. Nah, kemudian aplikasi ini, task management ini, kami gabungkan ke dalam aplikasi inovasi pos ini, kemudian kami kembangkan lagi sedemikian rupa supaya aplikasi ini bisa menjawab kebutuhan teman-teman semua terkait apa namanya, manajemen aktivitas begitu. Jadi aktivitas yang teman-teman lakukan atau kegiatan sehari-hari, per minggu atau per bulannya itu terpantau di apa namanya, aplikasi task management ini, bisa termanage dengan mudah, dievaluasi dengan mudah, dan kemudian dicatat sekali lagi begitu ya. Kemudian juga melihat riwayat aktivitas yang sudah kita lakukan atau sudah kita selesaikan begitu. Kemudian juga ini demi apa namanya, meningkatkan performance dari masing-masing anggota. Nah, apa namanya, sekedar informasi bahwasanya kami di tim inovasi juga sudah menggunakan ini, aplikasi task management yang sudah kami kembangkan, kami gunakan untuk kegiatan kami sehari-hari ya. Jadi supaya kita juga bisa mendemonstrasikan bagaimana caranya apa namanya, kami memanage aktivitas kami dengan aplikasi ini. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah apa namanya, menceritakan atau sudah apa namanya, memaparkan ya cerita mereka tentang penggunaan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kemudahan ya. Oke, saya izin undur diri, saya serahkan waktu dan tempat kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik sekali ya pembahasan dari teman kita Maulana, dan juga dari teman-teman yang rekan kita partner inovasi yang sudah ya berpartisipasi aktif ya untuk diskusi bareng ya terkait update kita kali ini. Oke, dari yang pembahasan yang sebelumnya tadi ada yang menarik ya dari yang diungkapkan oleh teman kita Maulana terkait task management. Nah, task management ini pasti kebanyakan teman-teman kita di antara rekan pasti tahulah kayak mana task management seharusnya gitu. Nah, jadi kita membantu memfasilitasi dengan modul terbaru kita task management untuk membantu penerapan tugas-tugas untuk tugas-tugas ke timnya dan lain-lain. Oke, selanjutnya mungkin untuk menghemat waktu dari task management ini kita ada penjelasan lebih lanjut yang akan disampaikan oleh saudara kita Tegar ya, pada teman kita Tegar, dan pembahasan ini akan mencakup bagaimana memaksimalkan penggunaan dalam task management itu sendiri. Oke, dan nanti akan dijelaskan bagaimana contohnya dan flow dari awal hingga sampai dengan akhir dan bagaimana update status-status dari tugas-tugas yang dikerjakan gitu. Oke. Langsung aja ya, saya persilakan untuk saudara Tegar. Saya serahkan mic ini kepada saudara Tegar dengan waktu dan tempatnya, saya persilakan. Tes. Suara saya terdengar jelas, teman-teman ya? Oke, mungkin saya mulai saja ya untuk sesi sekarang ya. Saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin perkenalkan dulu ya diri saya dulu ya untuk teman-teman. Perkenalkan, saya Tegar Nova Hanif. Di sini saya sebagai bagian tim dari inovasi dan saya juga sebagai software engineer ya di
inovasi ini. Dan di sini saya mau menyampaikan beberapa hal ya terkait task management yang kemarin sudah kita rilis gitu ya ke teman-teman semua gitu. Nah, oke, mungkin sebelum itu aku mau tahu ya di sini yang sudah menggunakan task management siapa aja ya? Mungkin dari teman-teman cabang misalnya Jabodetabek boleh, atau ada daerah lain yang sudah menggunakan? Kira-kira siapa ya? Oke, mungkin dari di sini saya lihat ada yang dari Bogor, ada yang dari Sahabat Muslim, ada yang dari Sanaya, ada yang dari Jakarta ya, sama Jakarta, ada yang dari Azam Solo Raya ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan boleh diceritakan gitu, atau barangkali Bang Anwar tahu ya yang sudah menggunakan task management siapa aja ya Mas? Dari Salma Bandung kemarin udah request, dan Azam Bandung juga, dan Azam Bogor sepertinya udah buat list ya. Oke. Dia dari MCH ya, dari Mas Mario itu sendiri. Oke, yang udah kelihatan dulu kali ya di sini ya. Di sini ada Mas Alfian ya, Mas Alfian dari Bogor ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana Mas? Dari Bogor sendiri sudah menggunakan task manajemennya Mas untuk task management saat ini belum Mas, tapi ini dari sisi kami ya, dari si customer service ini sangat menarik gitu ya, dan lagi dicoba untuk didalami gitu ya, dan insya Allah akan segera diterapkan di customer service itu dalam waktu insya Allah. Alhamdulillah. Oke, berarti udah ada planning ya untuk menggunakan task management kita ya? Planning sudah Mas, ya alhamdulillah, dan Masya Allah ya, inovasi banyak banget nih pembaruan fitur-fiturnya ya, dan Insya Allah itu melengkapi banget nih buat kami yang sangat memudahkan gitu ya untuk kedepannya Insya Allah. Masya Allah, oke. Oke, mungkin dari Mas Alfian ya, karena Mas Alfian yang on mic gitu ya, jadi aku mungkin sebelum nanti kita bahas tentang task management yang baik seperti apa, mungkin nanti boleh dibantu Mas, kira-kira ya, kan ada planning untuk menggunakan task management kita gitu ya, pasti udah kelihatan nih nanti akan mau ditambahkan seperti apa gitu di task manajemennya gitu, mungkin lebih ke proyeknya seperti apa gitu ya, mungkin nanti boleh bantu ya Mas. Ya pasti nanti biasanya Ana suka menghubungi ke Mas Anwar ya kalau perlu apa-apa sebagai Mas Anwar. Termasuk tadi juga Ana sebelumnya pernah request minta ditampilkan image di per SKU-nya itu Ana request juga, alhamdulillah sudah terrealisasi sekarang ya gitu. Oke, mungkin terima kasih Mas Alfian. Mungkin aku mau bahas dulu ya untuk penggunaan task management di inovasi ini ya, lebih ke cara memulainya lah. Kan bagi teman-teman mungkin belum tahu ya gimana sih kita mau memulai task management di inovasi ini gitu ya, di inovasi app gitu. Oke, mungkin aku mau bahas sedikit ya, boleh di next dulu Mas Dimas untuk slide-nya. Oke, jadi yang pertama ya, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana mengakses modul task management kita, itu ketika teman-teman login ke inovasi apps, di sana akan tampil halaman home ya. Nah, halaman home itu di situ terdapat halaman tugas yang berada di pojok kanan bawah. Nah, itu teman-teman bisa akses dari situ. Kalau misalnya di situ tidak ada, teman-teman bisa
merequest ya ke Mas Anwar gitu ya untuk aksesnya, nanti akan dibukakan untuk modul task manajemennya. Nah, mungkin boleh di next lagi, Mas Dimas. Oke, nah setelah teman-teman masuk ke dalam halaman task manajemen, di sana halaman yang paling pertama ditampilkan adalah halaman board. Nah, itu yang di poin nomor 1 ya. Nanti teman-teman akan menemukan seperti itu tampilannya. Nah, di board ini kalau teman-teman penasaran ya, jadi board ini istilahnya itu board itu sebagai papan tulis gitu, teman-teman. Nah, papan tulis ini yang teman-teman buat gitu. Nah, misalnya ya teman-teman ingin board itu khusus misalnya untuk hariannya teman-teman gitu. Misalnya ya ada daily briefing gitu ya. Itu bisa ditambahkan di situ. Atau mau yang lain juga bisa gitu. Jadi intinya board ini dia sebagai proyek ya, atau misalnya kita sebutnya papan tulis saja biar enak gitu ya. Nah, nanti di papan tulis itu atau board ini nanti kita bisa menambahkan tugas-tugas kita atau catatan-catatan kita gitu. Jadi jangan salah paham ya Mas, teman-teman semua gitu, bahwa penggunaan board itu ya untuk sebagai wadah gitu loh, ibarat sebagai wadah. Nah, untuk tugas-tugasnya nanti akan dimasukkan di dalam board itu. Nah, sebelum itu teman-teman juga harus menambahkan board ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nambahin tugas, ya berarti harus menambahkan board ini dulu gitu. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Mungkin dari sini udah jelas ya untuk penggunaan board ini ya. Nah, nanti teman-teman mungkin bisa dicoba akses gitu ya, atau nanti mungkin saya bisa tampilin gitu di akhir. Nah, kemudian setelah teman-teman menambahkan board, di sebelah kirinya, di sebelah kiri dari tampilan yang pertama, di poin kedua itu ada menu ya, menu. Menunya ini dia ada satu opsi pengaturan. Nah, teman-teman masuk ke halaman itu, nanti teman-teman akan tampil halaman yang di bawahnya ya, yang gambar ketiga. Nah, di situ ada pengaturan untuk menambahkan label, terus tipe, dan prioritas tugas. Nah, data-data ini yang mungkin teman-teman bisa tambahkan terlebih dahulu sebelum teman-teman nambahin tugasnya gitu. Sebenarnya sih opsional ya untuk ini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya nggak perlu data-data ini, itu juga nggak apa-apa. Tetap bisa menambahkan tugas itu. Jadi ini hanya sebagai opsional untuk data-data teman-teman gitu ya. Nah, setelah itu boleh di next lagi. Oke. Nah, setelah teman-teman menambahkan data-data yang tadi, di sini selanjutnya teman-teman itu bisa mengakses Kanban atau board-nya ya. Teman-teman bisa mengakses board-nya itu melalui menu yang di sebelah kiri. Jadi kalau teman-teman sudah menambahkan board, yang tadi ya, yang di poin pertama, itu nanti langsung muncul nama board-nya di sebelah kiri. Nah, teman-teman bisa klik itu, nanti akan tampil seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi ada kelihatan nama board-nya, terus ada periodenya kalau teman-teman mengisi, dan di situ ada disuruh untuk menambahkan status tugas terlebih dahulu. Nah, tugas ini nanti ibarat sebagai kolom ya, atau pemisah lah ibarat kalau di board, papan board, itu teman-teman nambahin garis gitu ya, garis pemisah gitu pakai spidol. Nah, itu kayak gitu istilah dari status tugas gitu. Nah, di situ setelah teman-teman menambahkan status tugasnya, nanti baru teman-teman bisa menambahkan tugasnya gitu. Sebenarnya bukan tugas doang ya teman-teman, tapi bisa juga kayak catatan, bisa teman-teman tambahin di situ gitu. Misalnya ya di bagian status tugas ini teman-teman mengisikan ini apa aktivitas di minggu pertama gitu misalnya ya. Nah, nanti teman-teman bisa nambahin aktivitas teman-teman di status tugas tersebut gitu. Bisa ditambahin misalnya melakukan daily meet atau misalnya melakukan follow up ke pelanggan begitu ya. Itu salah satu contohnya.
Nah, kemudian mungkin bisa next ya ke yang selanjutnya. Nah, ini adalah bagi teman-teman ya yang mengakses modul task management, kita juga menyediakan sebuah fitur notifikasi. Nah, notifikasi ini ada beberapa macam di task management kita. Yang pertama itu reminder, jadi teman-teman bisa mengatur kapan notifikasi itu akan dikirimkan ke orang-orang yang sudah teman-teman atur gitu. Nah, yang kedua itu adalah notifikasi yang secara terus-menerus mengirimkan update terkait tugas itu. Nah, misalnya nih ya, ini kita bicara misalnya proyek gitu ya, atau yang lainnya. Misalnya teman-teman punya proyek yang dimana di dalam status tugas tersebut itu ada progresnya. Misalnya teman-teman sedang berdiskusi terlebih dahulu gitu ya, diskusi terkait topik apa gitu ya. Nah, nanti setelahnya akan ada lagi misalnya sedang dikerjakan. Nah, ketika teman-teman memindahkan tugas itu, aktivitas itu ke misalnya sedang dikerjakan. Nah, nanti akan ada notifikasi update gitu. Nah, notifikasi update ini dia dikirimkan ada dua cara. Yang pertama melalui WhatsApp, yang kedua melalui Telegram. Nah, nanti dari WhatsApp ini nanti akan ada akun dari inovasi, semacam bot. Nah, teman-teman nanti bisa menerima notifikasinya dari situ. Nah, sebelum mendapatkan notifikasi yang tadi sudah saya sebutkan, ada pengaturan lah atau setup terlebih dahulu gitu, agar notifikasinya bisa terkirim. Nah, caranya itu ada di poin nomor 1. Nah, karena kita di task management ini menggunakan data karyawan, jadi mungkin data karyawan ini nggak semua teman-teman bisa akses ya, tapi mungkin admin aja gitu yang bisa mengakses. Nah, nanti mungkin bisa dibantu sama adminnya untuk mengatur atau mengisikan nomor WhatsApp. Karena di dalam data karyawan itu ada nomor WhatsApp gitu ya. Itu bisa diisikan. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman ingin mengirimkan notifikasinya lewat Telegram, nah teman-teman bisa mengisikan Telegram chat ID-nya di kolom yang ada di data karyawan. Nah, kalau yang Telegram ini teman-teman nggak tahu untuk Telegram ID-nya, nanti teman-teman bisa hubungin ke Mas Anwar ya. Nanti akan dikasih dan dikasih tahu cara-caranya bagaimana. Nah, setelah itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu kan dari bot kita mengirimkan notifikasi ke teman-teman. Itu adalah metode pertama. Nah, metode keduanya, teman-teman juga bisa mengatur bot itu sendiri gitu. Nah, maksudnya bagaimana? Misalnya teman-teman punya akun official lah atau apa gitu ya, misalnya akun WhatsApp gitu. Nah, akun WhatsApp itu teman-teman bisa scan di salah satu akun Azam Post teman-teman. Nah, nanti akan dikasih akses ya untuk WhatsApp-nya. Nah, nanti akun tersebut bisa dicantumkan sebagai bot. Nah, jadi nanti akun itu bisa mengirimkan notifikasi ke karyawannya misalnya ya. Jadi bukan sebagai bot kita atau bot dari inovasi, tapi bot dari teman-teman sendiri gitu. Jadi nanti yang mengirimkan notifikasi ya chatnya teman-teman gitu. Oke, mungkin itu ya sekilas untuk cara setup notifikasinya. Mungkin aku mau mencontohkan sedikit kali ya untuk cara penggunaan task manajemennya. Aku izin share screen sebentar di sini. Sebentar. Oke. Ini mungkin saya mau ngasih gambaran sedikit ya terkait penggunaan task management di tim inovasi sendiri gitu. Barangkali teman-teman punya gambaran gitu ya, bisa tergambar. Nanti akan
membuatnya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sini kita ini saya share aja ya untuk teman-teman. Jadi di sini kita punya banyak boards. Boards-nya ini kita kelompokkan sebagai project gitu ya. Kita sebenarnya board ini kita ini ya bisa sebagai project atau bisa sebagai misalnya papan board yang tadi sudah saya sebutkan gitu. Nah, tapi di sini saya lebih mencontohkannya ke proyek gitu. Nah, teman-teman juga bisa ini ya, misalnya ya. Sini saya tunjukkan admin inovasi app. Jadi kita ada planning untuk membuat sebuah aplikasi gitu. Nah, planningnya di sini saya menambahkan beberapa status tugas ya, yang di sini teman-teman bisa tambah saja di sini. Nah, nanti akan muncul inputannya. Nah, di sini kita mempunyai 4 status tugas. Yang pertama to do, in progress, dan done. Nah, to do-nya apa? To do-nya berarti yang kita planningkan. Kita mau kerjakan apa gitu dari project admin inovasi apps ini gitu misalnya. Nah, nanti di sini teman-teman list saja di sini. Teman-teman tuangkan ide-ide teman-teman bisa di sini. Nanti teman-teman juga bisa mengisikan detailnya belakangan gitu. Misalnya ya, contoh di sini saya menambahkan role misalnya ya. Nah, saya tambah. Nah, jadi ketika saya sudah menambahkan di sini langsung terbuat lagi ya untuk input task-nya gitu ya atau tugasnya. Jadi teman-teman bisa tuangkan aja apa yang terpikirkan di teman-teman gitu, di benak teman-teman. Nah, nanti setelah itu baru kita diskusikan si tugas ini akan dikerjakan seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita diskusikan, baru kita kerjakan. Nah, kerjakan, di sini kan ada tugasnya. Nah, di sini bisa teman-teman pindahkan statusnya kemana gitu. Misalnya di sini ada ini ya, inputan status gitu ya. Status tugasnya apa? Misalnya dari to do ke in progress. Jadi teman-teman tinggal ubah aja. Nah, nanti langsung berpindah gitu. Jadi teman-teman punya planning itu bisa ditaruh ke board yang ada di task management ini gitu. Nah, selain project juga teman-teman ini ya di sini saya akan menampilkan ide-ide ya dari kita gitu ya dari tim. Di sini ada empati gitu ya. Kita menglist dulu gitu untuk kegiatan kita, ide-ide kita itu kita bisa catat di sini dulu. Nanti untuk eksekusinya nanti ya terserah kita gitu. Misalnya ya kita mau kerjain kapan gitu. Intinya kita catat dulu. Nanti kalau sudah dicatat baru kita bahas, baru kita planning kerjakannya kapan begitu. Nah, ini ada contohnya ya, misalnya kita membuat konten inovasi atau sebagainya gitu. Jadi teman-teman bisa mencatatnya di board ini gitu loh. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya untuk penggunaannya. Jadi teman-teman seperti ini ya, halaman utamanya teman-teman bisa mengakses di halaman tugas. Kemudian di sini juga ada list board ya. Jadi teman-teman itu jangan memasukkan tugasnya di board ini ya, karena peruntukannya berbeda gitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi board itu sebagai wadah. Nah, di dalamnya teman-teman bisa menambahkan task-nya. Nah, untuk menambahkannya itu teman-teman bisa diakses di menu yang sebelah kiri ini gitu. Ini ada list board-nya. Misalnya teman-teman mau mencatat ide-ide, berarti teman-teman bisa akses board yang berhubungan dengan ide. Nah, untuk menambahkannya biasanya kan masih kosong ya. Bisa tambahin status tugasnya dulu. Ini terserah teman-teman mau isinya apa gitu. Nah, baru kalau sudah ditambahkan, barulah teman-teman nambahin ide-idenya apa atau misalnya yang mau dikerjakan apa di bagian sini gitu. Begitu kurang lebih ya untuk teman-teman. Jadi cara penggunaan dari task management di inovasi ini gitu. Oke, mungkin di sini aku mau kasih kesempatan untuk teman-teman yang
mungkin kemarin belum pernah menggunakan Azampos yang inovasi tax management ini, boleh disampaikan gitu ya. Nanti kita coba diskusi. Oke, tadi Bang Julpan ada mau ini Bang menyampaikan? Boleh, silakan Bang Julpan. Oke, terima kasih Bang Tegar. Berarti yang kita pahami, board ini seperti sebuah tempat lah kayak gitu ya, papan tulis. Misalnya kita bisa tuliskan ide-ide kita seperti itu ya, atau tugas yang akan kita kerjakan seperti itu ya. Bisa nggak mungkin dikasih contoh lah kepada kita secara singkat, mungkin dari mulai create board, ya kan, kemudian tambahkan label. Dan kita perlu board sederhana, yang misalnya ada to do, kemudian in progress dan done ya, mungkin itu. Kemudian ada labelnya, mungkin labelnya marketing misalnya, atau labelnya sales, atau labelnya follow up gitu mungkin. Jadi ada 3 status, kemudian 3 label ya. Ini bisa contohkan secara singkat sih, dari mulai penambahan board sampai dengan status dan input tugasnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Julpan. Oke, jadi di sini saya mau contohin ya, dari awal banget ya, teman-teman menambahkan board, kemudian menambahkan data-data yang lainnya, dan terakhir misalnya menambahkan tugas-tugasnya gitu ya. Oke, di sini saya mau contohin dulu teman-teman dari awal ya, mengakses di halaman home ini. Kemudian teman-teman juga bisa di sini muncul halaman boards gitu ya, atau wadah untuk kita menambahkan tugas-tugasnya. Nah, teman-teman bisa tambah yang di pojok kanan ini. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa tambahin nama dari boardnya atau dari project teman-teman gitu. Misalnya ya, kita mau contohnya apa nih Bang? Contohnya Bang, misalnya. Contohnya kegiatan hari-hariku. Oke, boleh kegiatan harianku gitu, sederhana. Boleh. Kegiatan harian. Daily activity. Oke, yang biasa teman-teman kerjakan gitu ya di pekerjaan teman-teman gitu ya. Nah, kemudian di sini ada periode teman-teman bisa isi, bisa tidak gitu ya. Kalau diisi nanti akan muncul di bagian boardnya. Nah, kemudian di sini ada roles. Roles ini fungsinya kalau teman-teman membuat board khusus untuk role tertentu, teman-teman bisa menambahkan role-nya di sini gitu. Nah, tapi kalau misalnya sebagai umum gitu ya, itu teman-teman bisa di skip aja gitu untuk pengisian roles ini gitu. Nah, kalau ada deskripsi juga di sini teman-teman bisa diisikan saja. Nah, terus di sini di bagian opsi, di sini ada notifikasi. Nah, notifikasi ini yang sudah saya disebutkan ya gitu ya. Jadi ada 2 notifikasi, ada WhatsApp dan Telegram. Teman-teman bisa pilih aja gitu ya. Nah, nanti untuk pengaturannya yang sudah saya sebutkan sebelumnya gitu ya. Nah, karena mungkin kita nggak usah pakai notifikasi dulu ya, atau mau pakai? Boleh dong. Boleh. Oh, boleh. Oke. Nah, terus udah ya? Oke, bisa kenapa? Di bulan daily activity di bulan. Oh gitu. Oh ya, misalnya nih kegiatan harian ya. Di sini ada tanggal ya. Kita misalnya pilih periode gitu ya. Misalnya dari mingguan gitu ya. Minggu keempat dari Desember misalnya. Kita start dari tanggal 24 terus sampai tanggal 28 gitu ya. Nah, jadi nanti akan muncul di bagian boardnya gitu. Nah, kita coba simpan dulu ya. Oke, setelah kita menambahkan board, di sini akan ada muncul boards gitu ya. Boards yang bernamakan kegiatan harian. Nah, ini kita bisa akses di sebelah sini gitu. Nah, misalnya ya, kita yang tadi Bang Julpan misalnya mau nambahkan label atau prioritas atau tipe tugas. Nah, teman-teman bisa aksesnya di bagian pengaturan sini. Nah, di sini muncul label tugas. Nah, teman-teman bisa menambahkan label di sini ya, ditambah label, kemudian diisikan saja nama labelnya. Misalnya bagian ini ya, admin kasir gitu misalnya ya.
Nah, terus untuk warna labelnya terserah teman-teman. Nah, kemudian kalau mau menambahkan lagi untuk labelnya bisa ditambahkan, simpan dan tambah baru. Nah, terus misalnya bagian gudang gitu ya, admin gudang. Nah, terus bisa disimpan dan tambah baru. Misalnya apalagi admin keuangan udah ya. Canvassing misalnya. Canvassing, oke boleh. Canvassing. Oke, cukup 3 aja ya. Oke, kemudian di sini ada lagi nih, ada tipe tugas. Nah, tipe tugas ini apa? Jadi si tugasnya ini dia bertipe apa gitu. Misalnya teman-teman bisa bebas mau memasukkan apa tipenya gitu. Misalnya karena kegiatan harian gitu ya. Hariannya apa? Misalnya apa Bang? Misalnya kalau kegiatan harian, delimit gitu ya. Tipe tugasnya tugas harian toko misalnya gitu. Tugas harian toko boleh. Checking barang. Oke. Transaksi. Nah, misalnya tugas harian toko. Nah, tugas harian toko di sini ada beberapa opsi ya. Ada tampilkan referensi. Nah, referensi ini diambil dari data-data yang sudah teman-teman tambahkan di Azampos atau Inovasi Apps. Misalnya teman-teman mau menampilkan referensi customer atau pelanggan atau produk atau penjualan, teman-teman bisa menampilkannya di sini gitu. Jadi bisa diaktifkan gitu. Nah, nanti di bagian tugas itu akan muncul opsi gitu untuk memilih customer atau produk atau yang lainnya gitu. Ini sebagai contoh, mungkin saya aktifkan semua ya, jadi bisa biar kelihatan di sini. Nah, ini untuk tipe tugasnya saya coba tambahkan. Nah, kemudian di sini ada prioritas tugas. Nah, prioritas ini apa? Misalnya tugas itu low, prioritasnya medium atau high. Jadi teman-teman bisa tambahkan sendiri gitu dengan fleksibel gitu ya, dengan nama-namanya. Nah, nanti akan kelihatan di bagian tugasnya gitu. Nah, ini untuk 3 data ini ya. Nah, misalnya kita mau nambahkan tugas baru gitu ya, yang sudah kita tambahkan boardnya. Nah, kita akses lagi di sini sebelah kiri. Nah, kemudian di sini akan muncul ya, board dari kegiatan harian. Nah, di sini kita tambahkan, yang pertama kita lakukan adalah kita menambahkan status tugas. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa klik aja status tugas di sini, lalu kita isikan di sini. Misalnya apa, Bang? Untuk kegiatan harian? Misalnya to-do atau ide kali ya. Ide ya? Atau Bisa. Planning bisa. Ide lah harusnya keren sih. Ide ya? Oke, boleh. Terlalu canggih sih ide. Oke, kita coba masukkan ya. Jadi status tugas yang pertama ini ide gitu. Jadi semua ide-ide kita bisa taruh di sini gitu ya. Nah, di sini kita baru bisa menambahkan tugasnya atau kita menambahkan catatannya dari status tugas ide ini. Nah, misalnya promo produk. Oke. Misalnya kita tambahkan promo produk. Nah, misalnya promo tahun baru. Oke, jadi begitu ya, teman-teman. Cukup mudah ya untuk menambahkan tugasnya gitu ya. Jadi kita tambah aja di sini akan muncul tampilan untuk input tugasnya, terus kita ketikkan dan kita enter aja gitu. Nanti dia langsung membuat tugas baru. Nah, misalnya dari 2 ini, teman-teman mau mengisikan lebih detail gitu untuk tugasnya, teman-teman bisa klik aja di sini. Nah, nanti muncul jendela baru gitu ya, yang berisikan detail tugasnya. Nah, teman-teman bisa ngisikan lebih detail gitu ya untuk tugasnya. Di sini ada deskripsi, teman bisa memasukkan saja gitu ya untuk deskripsinya. Kemudian ada status juga, ada prioritas juga yang tadi. Misalnya kita pilih high gitu ya. Untuk prioritas ini berarti harus dikerjakan gitu. Seperti yang sudah kita singgung, kita jelaskan di bagian pengenalan task management ya oleh rekan kita Dimas. Nah, kemudian di sini ada ditugaskan. Nah, ditugaskan ini berisikan data-data karyawan yang ada di cabang teman-teman gitu ya. Nah, misalnya ditugaskan kepada siapa?
misalnya kepada saya sendiri gitu. Nah, di sini bisa di checklist saja, atau misalnya mau ditugaskan ke banyak orang gitu ya. Nah, teman-teman bisa pilih lagi, misalnya ke Dimas, ke Bang Anwar gitu ya, bisa. Nah, terus ditinggal diterapkan saja. Nanti muncul seperti ini. Nah, untuk labelnya juga bisa dipilih secara multiple gitu atau secara banyak. Yang tadi misalnya kita sudah nambahin label admin kasir, admin gudang sama canvassing. Nah, kita bisa terapkan di sini. Nah, terus untuk di sini ada periode tugasnya ini berapa gitu. Misalnya dikerjakan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalnya dari tanggal 24 sampai tanggal 26. Nah, kemudian yang tadi sudah saya singgung ya, untuk reminder atau pengingat ya, itu nanti ada di sini ya. Jadi teman-teman bisa isikan kapan notifikasi pengingat ini akan dikirimkan ke teman-teman gitu. Nah, di sini bisa teman-teman pilih misalnya tanggal 24 ya. Tanggal 24, terus habis itu pilih jamnya ya. Ini saya mau contohin aja ya. Contohin 15:03. Oke. Nah, nanti notifikasinya akan dikirimkan di jam 15:03 gitu. Nah, notifikasi ini teman-teman bisa data gitu. Ini dikirimkan ke siapa aja gitu. Misalnya ke saya, ke Tegar, terus misalnya ke Bang Anwar, atau ke yang lain juga bisa. Nah, di sini ada lagi nih, ada icon lonceng. Nah, icon lonceng ini teman-teman bisa di silent ya. Ini kan ada coret gitu ya. Coret berarti nanti notifikasinya tidak dikirim ke orang tersebut gitu. Jadi hanya dikirimkan yang notifikasinya itu aktif gitu. Nah, misalnya saya aktifin keduanya. Nah, kemudian di sini yang tadi ya tipe tugas tadi kita sudah tambahkan tugas harian toko. Nah, kita coba pilih. Nah, nanti muncul referensi. Referensi ini nanti teman-teman bisa pilih misalnya penjualannya atas penjualan yang mana, pelanggannya atas yang mana gitu. Atau pembelian juga bisa. Jadi teman-teman bisa memilih data-datanya yang sudah teman-teman pernah input di Ajampos atau di Inovasi Apps. Nah, misalnya ini ya, ini saya pilih penjualan, karena nggak ada ya. Oke, jadi pelanggan aja lah ya, kita coba satu. Oke, jadi udah ya, ini udah teman-teman udah atur. Nah, untuk simpannya tinggal di close aja. Nanti dia langsung menyimpan tugasnya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, seharusnya notifikasinya langsung kirim. Oke, karena nggak ada ya, karena udah lewat ya, jadi oke lah. Jadi seharusnya karena notifikasinya tadi dikirimnya lewat jam 15:03, sekarang udah 15:03, jadinya nggak kekirim. Oh, masuk. Oke. Nanti mana? Masuk ya? Oke, ya udah. Berarti seperti itu ya. Nah, sebelum notifikasinya masuk ke dalam WA teman-teman ya, tadi ya, jadi harus di setting dulu di bagian data karyawan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya akses ke situ, bisa tanyakan gitu ya, yang punya akses data karyawan itu siapa, nanti bisa diisikan nomor telepon dan nomor telegramnya. Oke, mungkin begitu ya untuk sekilas ya penggunaan task management di inovasi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Boleh? Tadi katanya statusnya mau 3. Oh iya, sorry. Kenapa cuma 1 aja? Sorry, kelewatan Bang. Oke, kita tambahin lagi ya. Yang kedua, berarti apa nih? Misalnya in progress gitu ya Bang? Boleh. In progress ya. Progress. Oke, boleh. Kemudian terakhir down ya, mungkin ya. Oke. Nah, jadi ketika kita sudah membuat 3 status, di sini kita bisa memindahkan ide yang ini, kita bisa pindahkan ke dalam status in progress. Artinya ide ini akan dieksekusi oleh kita sendiri atau tim kita gitu. Nah, misalnya ini yang promo produk ya, kita ingin memindahkan status ke in progress.
Nah, berarti kita tinggal bisa drag and drop aja. Ini diklik tugasnya, kemudian kita taruh di in progress, kita lepas. Nah, jadi nanti akan ada informasi data telah dirubah. Dengan ini berarti tugas yang ini nanti akan berstatus sebagai in progress. Jadi teman-teman nanti bisa tahu nih tugas mana yang sedang dikerjakan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dikerjakan, sudah selesai, teman-teman bisa update lagi ke status yang lain, misalnya done atau selesai. Bisa di drag and drop lagi, taruh di done gitu. Ya, dengan ini berarti tugas teman-teman sudah selesai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menambahkan tugas yang lain, bisa ditambahkan lagi dari bagian status pertama, misalnya ide, gitu kira-kira. Oke, mungkin itu. Ada tambahan lagi mungkin, Bang Ivan? Sudah cukup? Misalnya ada tugas dadakan tuh, gimana tuh? Tugas dadakan. Oke, kalau tugas dadakan berarti bisa ada beberapa metode ya, teman-teman bisa langsung teman-teman masukkan ke dalam ide dulu, misalnya diisikan lagi tugasnya. Nah, kalau misalnya dadakan berarti kan tugas itu kita tandain sebagai prioritasnya paling tinggi gitu ya, kita urgent gitu ya. Nah, jadi misalnya ini yang baru ya, yang lain nih. Nah, di sini kita bisa isikan prioritasnya. Misalnya high, ada critical. Critical itu kalau teman-teman tahu lebih tinggi ya tingkatannya. Jadi bisa dibilang urgent lah gitu. Nah, di sini kita bisa langsung isikan saja di sini critical, kemudian bisa langsung dikerjakan aja gitu. Bisa langsung dipindahkan ke sini begitu. Itu untuk yang tugasnya urgent gitu ya. Jadi bisa langsung ditandain saja tugasnya yang mana yang diperlukan urgent gitu. Oke. Ada lagi? Bang Irfan, sudah cukup ya? Oke, cukup. Terima kasih. Cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang Julpan atas barangkali teman-teman ya ada yang mau case tertentu gitu ya, boleh silakan. Atau penasaran gitu, misalnya saya rencana mau membuat project ini gitu, gimana sih caranya gitu. Nanti kita bisa contohkan di sini. Mungkin dari cabang Bogor atau dari Bandung ya kalau ada ya yang sudah menggunakan. Dari MJH juga ada ya? Oh, ada ya? Oke. Oke, jadi itu ya untuk penggunaan task management di inovasi. Harapannya dari showcase ini ya, teman-teman bisa lebih paham untuk mendata. Ya, gimana nih rekan-rekan? Tambah penasaran nggak? Ya, boleh di on-mic aja, Mas. Teman-teman. Kita tunggu mungkin sampai 15:10 ya. Karena semakin dekat dengan waktu asar gitu ya. Boleh nanya Mas Tegar? Oh, boleh. Dari Bang Ginajar, boleh silakan Bang. Mungkin pertanyaannya ke Mas Tegar sama Mas Julpan ya. Sebenarnya task management ini apa sih Mas fungsinya untuk saya pribadi dan untuk manajemen nanti ke depannya gitu? Oke. Itu aja. Makasih. Oke, terima kasih Bang Ginanjar ya untuk pertanyaannya. Nah, mungkin mewakili dari teman-teman yang lain ya gitu ya. Terkait manfaat juga ya, manfaat untuk penggunaan task management ya. Jadi manfaatnya ini banyak sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa yang pertama ya, jika teman-teman punya ide atau punya apapun itu, kepikiran atau apa gitu ya, teman-teman bisa mencatatnya di bagian task management ini gitu. Teman-teman bisa menambahkan board dan menambahkan tugas-tugasnya atau catatannya gitu. Yang kedua, teman-teman bisa memplanning gitu untuk kedepannya akan ada project apa gitu. Jadi
planning ini bukan sekedar kayak planning aja gitu. Jadi sebagai dokumentasi kita gitu. Dokumentasi untuk bagaimana kita bisa melihat gitu ya untuk proyek-proyek yang sudah kita kerjakan dan yang sebelumnya kita sudah kerjakan gitu atau yang sedang kita kerjakan. Jadi untuk bagian kayak misalnya ya teman-teman meliskan boardnya gitu ya, misalnya di sini gitu ya. Nah teman-teman bisa menunjukkan ke tim-tim teman-teman gitu. Misalnya ini ada tugas ini gitu, teman-teman bisa menyampaikan ke tim yang lain gitu. Jadi kayak misalnya ya teman-teman dalam memanajemen tugas anggotanya gitu ya, anggotanya itu bisa dengan mudah untuk memberitahu gitu bahwa ini sedang ada tugas gitu di bagian di proyek ini gitu. Jadi bisa menyuruh timnya untuk mengerjakan tugasnya gitu. Jadi lebih terpantau lah ibaratnya. Jadi lebih terpantau untuk tugas-tugas hariannya atau tugas-tugas periodenya gitu. Nah itu untuk manfaatnya ya, manfaat task management yang sudah kita sediakan di sini gitu. Nah mungkin dari teman-teman gitu ya, bagian ada tim-timnya gitu, misalnya tim-tim yang memerlukan list tugas gitu ya, list tugas. Misalnya sebelumnya itu untuk melistkan tugas itu di bagian spreadsheet atau misalnya di catatan aja. Nah dengan adanya task management ini lebih terstruktur gitu untuk mendaftarkan tugas-tugasnya. Jadi lebih terstruktur lah teman-teman untuk mengerjakan tugasnya begitu. Itu untuk penggunaan task management gitu. Boleh? Oke, terima kasih ya. Bang Ginanjar. Seharusnya nggak perlu nanya ini, harusnya kita yang bertanya ke Bang Ginanjar. Tapi izin sharing ya. Jadi ada beberapa hal terkait task management. Jadi tadi saya udah, jadi bagi saya ngobrol sama co-pilot, saya tanya kenapa perlu task management, singkatnya seperti itu. Jadi ada 3 yang kita catat. Yang pertama untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah efisiensi. Nah yang ketiga adalah kolaborasi. Jadi produktivitas kita meningkat dari mana? Dari task atau dari tugas-tugas yang sudah kita rencanakan dari waktu ke waktu, sehingga kita ke depan atau hari ini nggak bingung tuh harus mengerjakan apa. Itu jadi produktivitas kita udah, hari besok udah tahu mengerjakan apa, minggu depan udah tahu akan mengerjakan apa. Nah kemudian yang kedua efisien ya tadi, kita nggak perlu habisin waktu untuk cari-cari kerjaan gitu. Untuk cari-cari apa ini mau dikerjain, ide apa ini, karena di awal kita sudah catat ide-ide kita. Jadi kita sedang jalan atau lagi asik, lagi rileks, biasanya ketemu ide, catat aja di task management kita. Oke, yang ketiga adalah kolaborasi tim ya. Jadi kita sama-sama tahu, karena kita bekerja bukan satu orang, jadi kita tahu tim kita sedang mengerjakan apa, kemudian kapan dia kerjakan, sehingga kita melihat pada tujuan yang sama, seperti itu. Jadi tidak saling menerka-nerka, dia mengerjakan apa, sedang apa, dan lagi ngapain gitu. Jadi ketika kita tuliskan semua di task management, kita bisa lihat. Tadi yang benar disampaikan Tegar, salah satu adalah kita bisa tracking. Jadi sederhananya, ketika kita sebagai leader, contohnya saya sebagai leader, saya bisa tahu tim-tim saya mengerjakan apa, kapan tuh mereka kerjakan, dan apa resultnya, seperti itu. Jadi kita bisa tracking. Kadang kan ada tim yang capek kali kita bang, udah capek pak saya pak, udah buntu pak gitu pak, aduh udah capek kali. Kita lihat terus kamu mengerjakan apa, dia tidak tahu gitu, karena dia tidak catat apa yang dia kerjakan. Jadi versi sederhananya dari task management adalah sebuah catatan yang biasa mungkin kita tuliskan di buku tulis, ya buku catatan, atau di spreadsheet gitu, atau di notes kalau kita punya handphone. Ini kita pindahkan di aplikasi yang fitur yang di-develop dari Inovasi Apps ya, di task management. Mungkin sederhananya seperti itu Bang Ginanjar. Oke, terima kasih.
Oke, terima kasih Bang Jopan atas sharingnya ya untuk tax management ini. Insya Allah teman-teman sudah paham ya untuk manfaat dari tax management ini ya. Semoga teman-teman bisa mencoba ya untuk nextnya gitu ya, mencoba tax management dari inovasi ini. Teman-teman bisa menghubungi Bang Anwar ya selaku pembuka aksesnya ya, pembuka akses dari modul tax management ini. Nanti bisa kita juga pandu ya untuk penggunaannya. Jadi teman-teman jangan khawatir akan ini kok nggak bisa, ini bisa kayak fitur-fiturnya bagaimana gitu. Bisa ditanyakan saja gitu. Oke, mungkin itu ya dari aku karena sudah ingin mendekati azan. Mungkin sekian dari aku untuk sesi tax management ini, sharing tax management ini. Aku tutup dan aku kembalikan ke Bang Anwar. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih kepada Tegar ya, saudara kita Tegar yang sudah menyampaikan menjelaskan bagaimana itu task management ya, task management dan bagaimana cara proses penggunaan maksimalnya. Dan terima kasih juga kepada Bang Julpan yang sudah sharing ya terkait apa itu manfaat manajemen dan yang diantara itu salah satunya itu membantu produktivitas dan meningkatkan kolaborasi antar tim juga. Oke. Oke, mungkin saja karena waktu kita menipis ya. Sini kita ada barcode ya, barcode mungkin bisa teman-teman scan untuk mengisi survei kepuasan atau untuk menyampaikan feedback terhadap inovasi apps. Mungkin nanti teman-teman bisa scan ya di sini. Mungkin saya tunggu deh untuk dalam 2 menit ya, mungkin 2 menit cukup untuk mengisi beberapa pertanyaan. Itu nggak banyak ya, paling 5 pertanyaan aja, 5 atau 6. Mungkin bisa di skip sekarang ya, kan saya tunggu sampai menit ke 15-18 aja deh. Oke. Udah waktu udah menipis juga ya. Oke, silahkan yang mau scan. Oke, mungkin sembari teman-teman scan yang mengisi ini ya, mengisi survei kepuasan customer atau kepuasan user. Ini kita mungkin teman-teman bisa on cam untuk kita saling foto bareng, kita bisa foto bareng, saling interaksi. Bisa lihat nih teman-teman yang mana aja nih yang join, siapa aja yang join, kita bisa lihat nih. Sekaligus sapa teman-teman juga. Bisa di on cam teman-teman. Boleh diaktifkan kamera, kita mau foto bareng nih. Oke, jangan sombong gitu. Oke. Wah. Tadi mana nih? Tadi yang rada heboh tadi nih. Sanaya kok udah hilang nih. Oke, bisa teman-teman di on cam untuk dokumentasi kita, terus foto bareng. Mungkin bisa foto bareng ya. Oke, kalau misalkan ini teman-teman nggak sulit ya untuk ini ya mengisi survei, mungkin bisa klik link yang di komentar, nanti bisa diklik link di situ untuk mengisi survei kepuasan user ya penggunaan inovasi apps. Oke, mungkin langsung aja ya, udah mau azan ya, kita foto bareng yuk semuanya. Oke, siap, ready ya, operator segera screen sedia. Oke, mungkin kita foto bareng 1, 2, 3, ya bebas. Oke, mungkin selanjutnya gaya gimana sih? Terserah sih. Foto kedua. Gaya inovasi. Oke. 1, 2, 3. Oke, mungkin waktunya sudah habis ya. Mungkin kita nggak sempat ya untuk saling tanya jauh ya untuk seri Q&A. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan insya Allah minggu depan kita akan adakan lagi sharing session. Dikarenakan sudah azan juga. Mungkin untuk acara kali ini akan kita tutup ya. Oke, sebelum kita tutup, mari kita mendoakan. Mengucapkan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam sharing session kali ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya dan salam sehat, salam semangat teman-teman. Oke. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.